Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Aku harap kalian baik-baik saja ya, dan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkanlah saya berkenalan. Perkenalkan, nama saya Dea Fernanda Zahrotul Afifah. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Prodi Tadris Bahasa Inggris. Teman-teman, di sini saya akan mensosialisasikan tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan diri sendiri, orang-orang di sekitar kita, dan lingkungan yang ada di sekitar kita, serta menerapkan 5M dalam kehidupan sehari-hari dan melakukan vaksinasi COVID-19. Teman-teman, pasti kalian sudah tahu bukan bahwa di Indonesia sudah banyak sekali orang-orang yang terkena penyakit. Apalagi seperti saat ini, banyak orang-orang yang harus terpisah dari keluarganya karena mereka terpapar COVID-19. Sungguh menyedihkan dan menyeramkan. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman semuanya untuk tidak lengah dalam menaati protokol kesehatan dan menerapkan kehidupan bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari, serta melaksanakan vaksinasi dan menerapkan 5M dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, berbicara tentang kebersihan dan kesehatan, kalian tahu nggak apa itu kebersihan dan apa itu kesehatan? Baik, saya akan menjelaskan tentang kebersihan dan kesehatan berikut ini. Kebersihan dan kesehatan. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran seperti debu, sampah, dan bau. Sedangkan kesehatan adalah keadaan sehat jasmani, mental, dan sosial. Nah, cara-cara menjaga kebersihan dan kesehatan pada saat pandemi diantaranya: yang pertama, sering mencuci tangan. Yang kedua, siap sedia hand sanitizer. Yang ketiga, tidak sering menyentuh wajah. Yang keempat, mempraktekkan etika bersin dan batuk. Yang kelima, memakai masker. Yang keenam, rutin berolahraga. Yang ketujuh, konsumsilah makanan yang sehat dan bergizi. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kebersihan dan kesehatan sangatlah penting. Selain penting, menjaga kebersihan dan kesehatan itu punya manfaat yang baik untuk diri kita. Di antaranya, yang pertama, jika keadaan kita bersih dan sehat, akan membuat orang lain senang bergaul dengan kita. Yang kedua, banyak kemungkinan kita akan terhindar dari berbagai penyakit, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lainnya. Namun, jika kita tidak menjaga kebersihan dan kesehatan, kita akan mendapatkan dampak buruknya, seperti kita akan mudah terserang berbagai penyakit, termasuk COVID-19. Virus akan semakin berkembang dalam tubuh kita dengan pesat apabila keadaan tubuh kita tidak bersih dan tidak sehat. Selain menerapkan kebersihan dan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, kondisi pandemi saat ini mengharuskan kita untuk menerapkan 5M dalam kehidupan sehari-hari. Kalian ingin tahu 5M itu apa saja? Mari kita pelajari bersama-sama berikut ini. M yang pertama adalah memakai masker. Tetap pakai masker kemanapun kalian pergi. Jangan lengah, jangan sampai Anda berpergian tanpa memakai masker. Yang kedua, yakni mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Jika keadaan tidak memungkinkan, maka bawalah hand sanitizer kemanapun kalian berpergian. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1-2 meter. Selanjutnya, yakni menjauhi kerumunan. Mengapa harus menjauhi kerumunan?
karena kerumunan adalah tingkat lonjakan tertinggi penyebaran virus COVID-19. Dan M yang terakhir adalah membatasi mobilitas. Jangan keluar rumah kalau itu tidak penting, karena saat ini virus COVID-19 sangatlah berbahaya. Setelah menjalankan kehidupan yang bersih dan sehat, serta menerapkan 5M dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat dianjurkan untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 sangatlah penting bagi tubuh kita. Mengapa? Karena vaksinasi COVID-19 bisa menambah kekebalan tubuh kita saat kita terpapar COVID-19. Ingin tahu tentang vaksinasi COVID-19 lebih dalam? Simak video berikut ini. Vaksinasi COVID-19 adalah salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah COVID-19. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan tubuh atau herd immunity agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Vaksin memiliki banyak sekali jenis-jenis, di antaranya yang pertama, Sinovac, yang kedua, AstraZeneca, yang ketiga, Moderna, yang keempat, Pfizer, yang kelima, Sinopharm, yang keenam, Novavax, dan yang terakhir adalah Sputnik. Manfaat dari vaksinasi COVID-19 adalah untuk melindungi dan memperkuat sistem kekebalan tubuh secara menyeluruh, agar saat kita terpapar virus COVID-19, kita tidak mengalami gejala-gejala yang berbahaya. Saat kita terpapar COVID-19, kita akan mengalami gejala seperti flu pada umumnya. Yuk teman-teman, tunggu apa lagi? Segera lakukan vaksinasi. Tenang teman-teman, vaksinasi tidak akan berbahaya bagi tubuh kita semua. Namun, sebelum kita melakukan vaksinasi, kita harus tahu hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pastikan bahwa kita tidak mempunyai riwayat penyakit yang berisiko tinggi. Hal ini bisa dilakukan dengan cara berkonsultasi ke dokter. Yang kedua, tidak dalam keadaan positif COVID-19 atau tidak mengalami gejala-gejala seperti COVID-19. Yang ketiga, pastikan Anda dalam kondisi sehat dan bugar. Saat vaksinasi, hal-hal yang perlu kalian perhatikan adalah yang pertama, jangan lengah, ingat tetap patuhi protokol kesehatan. Yang kedua, ikuti arahan dari petugas vaksinasi di lokasi Anda melakukan vaksinasi. Setelah vaksinasi, orang-orang pada umumnya akan mengalami gejala-gejala ringan. Itu adalah reaksi dari vaksin tersebut. Nah, tapi apabila kalian mengalami gejala-gejala yang berbahaya seperti sesak nafas, demam, dan sejenisnya, segera hubungi dokter karena hal tersebut membutuhkan penanganan lebih lanjut. Itu tadi penjelasan dari saya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa menjaga kebersihan dan kesehatan, menerapkan 5M dalam kehidupan sehari-hari, serta melaksanakan vaksinasi COVID-19 sangatlah penting bagi kehidupan kita, kesehatan kita maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya, Dea Fernanda Zahrotul Afifah, mengajak teman-teman sekalian untuk tidak lengah menaati protokol-protokol kesehatan. Tetap menggunakan masker dimanapun kalian berada. Sering-sering lakukan cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Apabila keadaan tidak memungkinkan, bawalah hand sanitizer kemanapun kalian pergi. Janganlah berpergian jika itu tidak penting. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita bisa kalau kita berusaha. Indonesia bisa kalau kita tidak lengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.